Halo Pak Putu. Halo, Ulan. Waduh, kok tumben-tumbennya nih telepon nih. Ada sesuatu Iya nggak Pak nih? Putu, mau curhat nih. Wah, tumben-tumben Aduh, kotak curhat. Gimana ini? Ya, nggak apa-apa. jadi gini Pak Lanjut. Putu, aku tuh benar-benar lelah. Aku ngerasa kayak nggak bisa ngatur waktu antara kuliah dan kerja. Rasanya tuh tugas kuliah makin numpuk, sementara aku harus tetap kerja buat bayar biaya hidup. Terus aku nggak tahu harus gimana nih Pak Putu. Hmm, aku bisa lihat dari raut wajahmu. Kayaknya benar-benar berat buat kamu ya. Sepertinya kamu merasa sangat terbebani nih. Karena harus mengelola kuliah, pekerjaan. Apalagi di saat yang bersamaan. Betul ya? Nah itu dah, kadang aku tuh kepikiran buat resign tau Pak Putu. Tapi aku butuh uang buat biaya sehari-hari. Bingung aku. Aku ngerti. Kamu berada dalam situasi yang sulit, di mana kamu ingin tetap menjalani kuliah dengan baik. Tapi di sisi lain, kamu juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhanmu, kan? Aku tuh bingung, aku nggak tahu harus gimana. Kayaknya nggak ada jalan keluar deh. Eh, eh, aku benar-benar ingin memahami lebih jauh tentang apa sih yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu, bagian mana yang menurut kamu paling sulit? Beban kuliah, pekerjaan, atau mungkin waktu istirahat yang kurang? Silakan Hmm, disampaikan saja. kayak paling berat tuh tugas-tugas kuliah deh Pak Putu. Karena pas aku ngerjain tugas tuh kadang aku ketiduran. Akhirnya tuh banyak tugas yang telat aku kumpulin. Bingung aku. Ya, itu pasti. Pasti sangat melelahkan. Apalagi di budaya kita. Kita sering diajarkan untuk selalu bekerja keras, mandiri. Jadi wajar kalau kamu merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap bekerja sambil kuliah. Tapi di sisi lain, kesehatan, keseimbangan hidup juga sangat penting loh. Hmm, aku ngerasa kayak kalau aku tuh ngeluh, itu tandanya tuh aku lemah. Aku paham kenapa kamu merasa begitu. Tapi menurutku, mencari keseimbangan itu bukan suatu bentuk tanda kelemahan. Ulan, justru mengenali batas diri dan mencari solusi itu tanda kalau kamu bijaksana. Hah, iya sih. Tapi aku bingung Pak Putu. Gimana sih cara aku bisa ngejelasin semuanya tanpa harus kehilangan salah satu? Gimana sih cara aku ngejalaninnya? Kalau kita coba lihat dari dekat, apa ada bagian dari jadwal atau kebiasaanmu yang yang bisa sedikit disesuaikan supaya kamu bisa lebih fokus, lebih banyak waktu istirahat, dan mengerjakan tugas-tugasmu. Dicoba saja. Hmm, oke deh. Mungkin aku bisa coba lebih disiplin dalam manajemen waktu. Tapi kadang sih aku sering kecapean ya. Jadi sering susah buat fokus sih Pak Putu. Itu sudah pasti masuk akal. Karena kelelahan memang bisa bikin kita sulit fokus. Kadang membagi waktu bukan hanya soal jadwal, tetapi juga soal energi, kesehatan kita.
Apa menurutmu ada cara buat tetap menjaga energimu? Misalnya istirahat yang lebih teratur atau membatasi lembur di tempat kerjamu. Dicoba saja dulu. Hmm. Hmm. Kayak mungkin aku akan coba membatasi jam kerja ya. Nah, selain itu mungkin aku juga bisa buat to-do list sih, biar nggak keteteran. Nah, itu ide yang bagus. Kamu bisa coba dulu selama seminggu mungkin dan lihat apakah itu membantumu. Dan kalau ada tantangan baru yang muncul, aku ada di sini. Kalau kamu butuh teman untuk bicara, tenang saja. Ah, makasih banget ya Pak Putu. Aku jadi kayak ngerasa nggak sendiri. Hmm, aku akan coba sih nerapin ide-ide ini. Nanti aku akan lihat hasilnya gimana. Sip, bagus. Nanti saya mensupport Anda. Oke, siap deh Pak Putu. Ada Nanti lagi? kita kabar-kabaran lagi ya. Oke, sip. Ditunggu ya. Sehat Ya, terima selalu. kasih Pak Putu. Sehat selalu.